Pemanasan. Masih dengan niatan Jinwoo untuk menjual artefak orb dengan harga yang mahal, namun Jinwoo harus mencari sebuah alasan agar tidak dicurigai karena saat ini ia masih berstatus rank E. Jinwoo pun bergabung menjadi tim penambang dari Guild Hunters yang sedang melakukan Dungeon Gate rank A. Lalu, melihat Cha He-in, Hunter rank S yang memiliki energi sihir yang kuat, setara dengan Choi Jong-in, bahkan bisa lebih kuat lagi seperti pimpinan asosiasi Hunter Go Gun-hee. Lantas, bagaimanakah kisah cinta mereka bermula? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jinwoo yang menatap tajam Cha He-in membuat Cha He-in merasakan kekuatannya dan memandang ke arah tempat Jinwoo berada. Namun keberadaannya menghilang begitu saja. Menurut Cha He-in, walaupun hanya sesaat dia merasakan kehadiran Go Gun-hee. Cha He-in pun menutup hidungnya dengan sapu tangan dan terus berjalan pergi. Jinwoo menyadari indera Cha He-in ini lebih tajam dari yang ia kira. Dan Jinwoo sebagai tim penambang pun memasuki dungeon. Ternyata di dalam gate rank A sangatlah luas. Rutenya tidak ditentukan oleh rank monster di dalamnya, tapi melalui pengukuran gelombang energi sihir. Sehingga jika gelombang energi sihirnya besar, maka ukuran luas skala dungeon pun juga besar. Apabila skala luas dungeon dan jumlah energi sihir adalah yang menentukan suatu rank gate, dan bahkan jika di sana hanya ada gelombang monster level rendah, masih ada kemungkinan untuk melepaskan gelombang energi sihir yang besar. Tapi, kalau dungeon itu dipenuhi dengan gerombolan monster yang tidak besar, maka mereka tidak bisa untuk melepaskan gelombang energi sihir yang sepadan dengan dungeon rank A. Jinwoo pun merasakan gelombang energi sihir yang berasal dari bos. Kemudian tim penambang lain mulai memperhatikan dan membicarakan Jinwoo yang direkrut oleh ketua penambang karena masih berstatus rank E, sehingga mereka berpikir akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan penambangan. Jinwoo yang mendengarnya pun tak bisa membantah diskriminasi rank E dimanapun berada. Dalam keadaan kesal, Jinwoo justru ditegur sampai sengaja ditabrak oleh pekerja lain untuk melakukan pekerjaannya dengan cepat karena berdiri di situ hanya menghalangi jalan. Jinwoo pun menatap sangat tajam sehingga pekerja yang tubuhnya lebih besar menjadi ketakutan. Sampai menanyakan, apakah dia rank E sungguhan? Dijelaskanlah bahwa tim pemungut bertugas untuk mengangkut bangkai monster sebelum tim penambang bekerja. Diawali dari tim yang melakukan attack force masuk terlebih dahulu ke dalam dungeon untuk mengalahkan setiap monster kecuali boss. Lalu dilanjutkan dengan tim pemungut untuk mengambil bangkai monster, dan yang terakhir adalah tim penambang untuk mengambil biji dan batu kristal. Dalam suatu dungeon terdapat mana dan sihir dari kristal yang jelas menguntungkan. Tapi meski cuma bangkai, monster rank tinggi juga menguntungkan karena bisa digunakan sebagai material berbagai macam alat perlengkapan hunter seperti tulang, kulit, daging, dan sebagainya. Tidak ada satupun bagian monster yang dibuang dari bangkai monster rank tinggi, sehingga itulah yang menjadi perbedaan monster di level tinggi dan level rendah. Dan tahapan terakhir yang harus diperhatikan yaitu tim attack force akan masuk untuk membunuh boss lalu menutup gate-nya setelah semua yang bisa dijadikan uang diambil. Jinwoo menanyakan apa yang terjadi kalau boss meninggalkan sarangnya. Ketua penambang pun menjawab bahwa situasi tersebut jarang terjadi, namun jika hal itu terjadi maka semua penambang yang sedang bekerja akan mati. Sambil memandang ke arah ruang boss, Jinwoo menanyakan, apakah dia tidak takut dengan monster mengerikan yang mengancam dari belakang sana? Dengan santai, ketua tim menjawab bahwa dia tidak takut sama sekali karena ia sudah bekerja untuk Guild Hunters selama 3 tahun dan tidak pernah ada kejadian seperti itu. Jinwoo mulai menyimpulkan bahwa bos dalam gate rank A ini levelnya masih di bawah Vulcan dan Metus yang telah ia kalahkan di Istana Iblis. Ia mengakui bahwa Choi Jong-in dan Cha He-in mampu mengalahkan bos macam ini dan mampu mengkoordinir red rank A. Hal ini bukan hanya kekuatan tenaga kerjanya, tapi juga keterampilan dan keahlian yang didapatkan dari berbagai macam pengalaman yang pernah mereka lalui. Jinwoo pun mulai menambang mana kristal menggunakan alat gancunya dengan gerakan sangat cepat, membuat tim penambang yang melihatnya terkejut dengan kecepatan dan skillnya yang tidak normal.
Mereka tidak percaya kalau ia masih hunter rank E dan baru pertama kali bekerja untuk menambang. Mereka bingung bagaimana menjelaskan hasil kristal yang sudah terkumpul sangat banyak. Ketua tim penambang menyebut Jinwoo sebagai penambang yang diberkahi surga. Kemudian menawarkan Jinwoo untuk beristirahat dan makan siang. Tetapi Jinwoo pun menolak agar bisa sendirian dan bebas selama 1 jam. Karena penasaran, Jinwoo dengan cepat menuju ke lokasi bos Dungeon Rank A untuk melihatnya secara langsung. Jinwoo yang kini berada di ruangan bos mengeluarkan belatinya karena merasa tertantang untuk mengalahkannya. Namun hati kecilnya merasa bahwa yang dia lakukan salah. Jika ia membunuh bos maka gate akan tertutup dan Guild Hunters pasti akan mengalami kerugian yang besar. Tiba-tiba Sung Jinwoo dikagetkan dengan sosok wanita yang memergokinya berada di ruangan bos. Dengan cepat, Jinwoo memasukkan belatinya ke inventorinya dan beralasan bahwa dia sedang tersesat. Ternyata wanita itu adalah Hunter Rank S Cha He-in yang menyuruhnya kembali karena ia sudah memasuki sarang bos. Sambil tersenyum, Jinwoo pun penasaran dengan kemampuan dari Cha He-in yang bisa mengimbangi kecepatannya. Cha He-in pun merasa heran karena ia sepertinya melihat senjata di tangan Jinwoo, namun dalam sekejap sudah menghilang. Cha He-in yang menutupi hidungnya lalu melangkah ke arah Jinwoo untuk menyuruhnya meninggalkan tempat ini karena jika bos meninggalkan sarangnya, maka banyak orang yang akan mati. Jinwoo dengan sopan meminta maaf dan berjalan keluar. Tapi Cha He-in justru terkejut saat dilewati oleh Jinwoo. Ia pun memanggil Jinwoo kemudian mengendus aroma tubuh Jinwoo. Sesaat kemudian ia pun terkesima karena tidak merasakan aroma busuk dari oppa ganteng. Jinwoo yang melihat tingkah aneh dari Cha He-in pun menanyakan, apa ada masalah? Namun Cha He-in melihat lisensi Hunter Jinwoo yang masih berstatus rank E. Sikapnya langsung berubah dong saat itu juga, lalu menyuruh Jinwoo untuk berhati-hati. Cha He-in pun mulai berpikir, apa karena rank yang terlalu rendah sehingga dia tidak memiliki aroma yang bau? Lebih tepatnya, aroma yang dikeluarkan oleh Jinwoo harum. Iya, kayaknya ada yang mulai jatuh hati nih. Ingat tuh minasan, aroma tubuh itu perlu dijaga biar bisa memikat hati wanita. Jinwoo yang sudah kembali ke kelompoknya menceritakan dirinya yang tersesat dan bertemu dengan Cha He-in. Ketua tim menyebut Jinwoo beruntung karena sudah bertemu dan berbicara dengan Cha He-in. Karena selama kegiatan menambang, Hunter Cha akan terus bersiaga memeriksa ruangan bos. Ia khawatir bos meninggalkan sarangnya walaupun saat jam istirahat. Maka dari itu dia selalu berpatroli. Petugas tambang lainnya juga menceritakan mengenai Hunter Cha yang bisa mencium bau dari Hunter karena bau busuknya. Mungkin semacam psikologis yang unik, sehingga Hunter Cha selalu menutupi hidungnya dengan sapu tangan karena dia kesulitan bernafas di dekat Hunter. Jinwoo pun mengingat kembali ucapan Baruka tentang suara yang terus mereka dengar untuk membunuh manusia kecuali Jinwoo yang diciptakan sistem. Ia mengaitkannya dengan dirinya yang tidak memiliki bau seperti Hunter yang lain, serta tidak ada perintah monster untuk membunuhnya. Kesimpulannya, semua itu karena Jinwoo adalah seorang player yang satu-satunya mendapatkan keuntungan dari sistem. Hanya saja, apa itu player? Setelah selesai menambang, Jinwoo mendapatkan upah yang diberikan oleh ketua tim dan menawarkannya untuk datang lagi besok. Mereka memuji hasil kerja Jinwoo yang setara dengan ekskavator, bahkan menyelesaikan pekerjaan 2 jam lebih cepat. Ketua tim menyebut Jinwoo sebagai orang yang punya bakat menambang, lalu memintanya secara khusus untuk bekerja di bawahnya dan akan menjaganya. Belum tahu aja nih siapa Jinwoo sebenarnya. Ternyata besok Dungeon Rank A akan dilakukan oleh tim B karena Guild Hunters adalah satu-satunya guild Korea yang bisa membagi attack force-nya menjadi 2 untuk menyelesaikan Dungeon Rank A. Mendengar hal itu membuat Jinwoo tertarik untuk ikut menjadi bagian dari tim yang akan melakukan attack force sambil mengisi kekosongan evaluasi ranknya 2 hari lagi. Ia bahkan akan mendapatkan bayaran 2 kali lipat karena melakukan pekerjaan setara 5 orang. Sementara itu, Yoo Jin-ho dan sepupunya Yoo Soo-hyun sedang bertemu di tempat makan yang biasa ditempati oleh Jinwoo dan Jin-ho ketika mereka selesai melakukan raid. Mereka sedang membahas masalah guild Yoo Jin yang sudah diserahkan kepada Jin-ho
Dengan catatan, ia harus bisa mengajak Hyung Nim untuk bergabung dengan guildnya. Yo Soo Hyun penasaran dengan nama Hyung Nim yang sering disebut oleh Jinwoo. Sambil bercengkrama, mereka mendengar berita di televisi bahwa artis Lee Min Sung akan menerima evaluasi hunternya dalam waktu 2 hari ke depan. Menurut Yo Soo Hyun, bahwa Lee Min Sung hanya ingin pansos agar karirnya semakin melejit. Dia hanyalah playboy yang suka menggoda model juniornya. Kemudian, ia mengambil handphone dari Jinho untuk menelpon Hyung Nim ini. Jinwoo yang sedang berada di apartemen mengangkat telepon dari Jinho. Kemudian Jinho yang heboh lalu menanyakan mengapa Jinwoo susah untuk dihubungi. Jinwoo dengan santai menjawab bahwa bukannya itu sudah biasa, karena ia baru menyelesaikan dungeon. Jinho pun memberikan kabar bahwa ia sudah menjadi master guild dari Yujin dan mereka membuat janji untuk membicarakan hal tersebut. Yo Soo Hyun lalu tersenyum melihat Jinho yang kembali bersemangat. Sementara itu di malam yang sama di sebuah apartemen mewah, Hunter Cha sedang menelpon seseorang untuk meminta bantuan mencari informasi dari Sung Jinwoo yang bekerja sebagai tim penambang. Hayo, bener kan ada yang mulai baper nih. Nah, bagaimanakah hari kedua Sung Jinwoo yang menjadi penambang dan akan membuat Cha He-in terkagum-kagum padanya? Penasaran kan? Tonton terus video berikutnya ya. Dah.